Hai Besti, gimana nih kabarnya? Pastinya happy dan sehat semua ya. Oke, bertemu lagi di Celebrity Fresh yang siap menyajikan informasi selebriti fenomenal dan teraktual hari ini. Mulai dari keberadaan Sule yang dipertanyakan tidak hadir dalam pernikahan Natalie Holscher dan Aripat, hingga Mavera, manajer almarhum Olga Syaputra, yang mendadak mengaku dirugikan oleh pihak stasiun TV senilai 1 miliar rupiah. Seperti apa informasinya? Langsung saja, ini dia. Besti, setelah kurang lebih 4 tahun berpisah dari Sule, akhirnya Natalie Holscher melepas status jandanya. Sang DJ baru saja melangsungkan pernikahan keduanya dengan Arif Fadli atau yang akrab disapa Aripat di salah satu ballroom di kawasan Jakarta Selatan. Ananda Arif Fadli bin Sunyoto, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan Ananda Natalia Holscher binti Maria Magdalena dengan mas kawin berupa uang Rp2.272.026 dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Natalia Holscher binti Maria Magdalena dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah? Sah? Alhamdulillah, barakallahu laka. Menariknya dari pernikahannya kali ini, Aripat meminang Natalie dengan mahar uang tunai senilai Rp2.272.000 nih Besti. Kira-kira ada apa ya dengan nilai mahar ini Besti? Ada makna tersendiri atau gimana ya? Alasannya cuma maharnya 2 juta itu kenapa ya? Saya nggak ngerti. Karena mungkin harinya. Sebelum mengundang tanda tanya besar dan jadi bahan pergunjingan di jagat maya, sang ayah langsung pasang badan di Besti. Lalu bagaimana dengan Sule? Apakah sang komedian mendapatkan undangan langsung dari Natalie dan suami? Dan apakah ia hadir dalam acara bahagia sang mantan istri? Tapi hadir nggak tadi ada keluarga dari ayahnya Azam yang datang? Enggak kelihatan sih ya. Enggak kelihatan. Seolah menguatkan dugaan Sule tidak hadir dalam acara bahagia Natalie, Sule diketahui baru-baru ini hanya memberikan pesan kepada suami Natalie agar menjadi ayah sambung yang baik kepada anaknya Azam. Lantas bagaimana dengan waktu bertemu anak? Akankah Sule tetap bisa leluasa bertemu dengan sang buah hati? Takutan atau kecemburuan kan berarti akan ada sosok ayah di kehidupan anak bungsunya. Kalau misalkan toh Ajam juga sayang sama papanya, ya nggak apa-apa karena ya bersama-sama dengan papanya. Kenapa kita harus marah? Kenapa kita harus jealous? Jadi membesarkan bareng-bareng. Harus bersyukur kita. Aku bilang sama Natalie, maksudnya tetap aku loh ayahnya. Aku bilang walaupun aku jauh, harus tetap selalu kasih tahu, kasih kabar. Itu jangan nunggu Ajam minta video call. Aku bilang gitu. Terus dia bilang, ya udah kamunya dong sini. Dia bilang begitu. Cuma aku juga kan berpikir 2 kalinya begini, ketika nanti udah menikah kan ada suaminya. Terkecuali kita kalau udah akrab benar ya kita akan selalulah ke sana gitu. Lebih fleksibel ya. Cuma kalau selama ini papanya juga baik ya kan, nganter Ajam sekolah kan aku sama Ajam menitipkan Ajam. Yang penting kan Ajam jangan diapa-apain kan, intinya nitip lah gitu. Jadi
Tapi Natali juga berusaha untuk ketika video call misalkan, ini Ajam nanyain mulu, minta video call mulu katanya. Terus habis itu ada kan calonnya dikenalin. Dikenalin. Nih kata ini calon papanya Ajam. Oh ya, halo bro, sehat. Ya, alhamdulillah. Udah. Pesan yang singkat, sederhana tapi mengandung makna yang sangat mendalam nih Besti. Apakah pesan ini sengaja dikeluarkan Sule agar tidak terjadi seperti yang dialami Ruben berpolemik dengan sang mantan istri karena urusan hak asuh anak? Tak hanya itu saja, yang tak kalah jadi sorotan dari pernikahan Natali ini, pesan yang disampaikan Ustadz Syam di acara pernikahan. Adapun pesan tersebut, Ustadz Syam berharap Natali bisa meninggalkan pekerjaannya sebagai seorang DJ. Saya berjanji Saya berjanji di hadapan semua orang, di hadapan semua orang. habis ini Cuma menerima saweran menerima saweran dari Mas Arief. dari Mas Arief dan lainnya. Cuma menerima saweran yang halal. Yang halal dari Mas Arief. Oke, Mas Arief, saya berjanji Bismillahirrahmanirrahim. Saya berjanji akan memenuhi akan memenuhi seluruh kebutuhan istri saya, seluruh kebutuhan istri saya, sehingga istri saya tidak perlu lagi nge-DJ. terus semangat berkarya. Mudah-mudahan karyanya halal lagi berkah. Pernyataan Ustadz Syam tersebut sontak menjadi bahan pergunjingan di media sosial. Tak sedikit warganet yang menilai bahwa Ustadz Syam sengaja menyindir Natali Holscher di depan banyak orang. Besti, baru-baru ini Aisar Khalid kembali menjadi buah bibir publik. Bukan lagi soal kedekatannya dengan Fuji, melainkan karena tingkahnya yang dinilai tidak sopan kepada penumpang kelas ekonomi di salah satu maskapai penerbangan. Hal ini terungkap ketika salah seorang penumpang membagikan keresahannya antar sesama penumpang yang mendapati tindakan tidak menyenangkan dari sang konten kreator. Usut punya usut, ternyata Aisar ketahuan meletakkan kakinya di kursi penumpang tersebut tanpa izin dan sepengetahuan pemilik kursi. Sontak saja unggahan netizen tersebut menuai beragam reaksi. Tak sedikit dari mereka yang menyayangkan perlakuan Aisar tersebut. Bahkan ada juga dari mereka yang menyarankan agar Aisar menggunakan fasilitas kelas bisnis jika yang ekonomi kurang memadai nih Basti. Tak ingin bola panas itu berada di pihaknya, Aisar pun mengambil langkah tegas. Secara resmi, ia melayangkan permohonan maaf karena sudah menyebabkan kegaduhan di jagat maya. Besti, baru-baru ini publik dikejutkan dengan pengakuan manajer mendiang Olga Syaputra, Mak Vera. Tiba-tiba saja ia membeberkan fakta bahwa ada salah satu TV swasta yang memiliki hutang kepadanya senilai 1 miliar rupiah. Kabar ini pertama kali mencuat melalui unggahannya di akun pribadinya nih Basti. Dia mengaku dirinya mengalami kerugian yang lumayan fantastis. Karena tak kunjung menerima itikat baik, Mak Vera pun memutuskan untuk meng-up permasalahan ini ke media sosial. Lantas, siapa yang dimaksud Mak Vera yang memiliki hutang kepadanya selama bertahun-tahun itu nih Basti? Dan kenapa baru sekarang diungkap ke publik? Oke Besti, stay tune terus di Celebrity Fresh karena setelah ini masih ada informasi seru lainnya. So, tetap di Celebrity Fresh.